Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Ishraf. Senang sekali berjumpa dengan Sobat Sehat semua. Nah, episode sebelumnya kita udah bahas nih terkait dengan tren mukbang. Episode kali ini gak kalah menarik, yaitu berbicara tentang diet yoyo. Nah, telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya gak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin CMS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang kembali, Prof. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, Prof. Prof Hardin, kabar baik juga, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Prof, kemarin kan kita udah bahas nih terkait mukbang. Nah, episode kali ini kita bahas terkait dengan diet, Prof, yaitu diet yoyo. Nah, diet yoyo itu seperti apa ya, Prof? Ya, bagaikan yoyo. Yoyo itu kan satu jenis mainan yang turun naik ya. Jadi kalau diet yoyo berarti diet yang menimbulkan kondisi di mana setelah melakukan diet tadi terjadi penurunan berat badan yang drastis. Kemudian nggak begitu lama meningkat kembali berat badannya dan itu terjadi berulang. Ya, yoyo kan berulang. Ya, jadi naik turunnya berat badan tadi terjadi berulang. Ya, biasanya penyebabnya karena apa, Prof? Ya, ada diet-diet memang yang ekstrim ya. Satu memang diet yang dipilih tadi diet ekstrim. Tandanya diet ekstrim itu apa ya? Satu, sangat rendah sekali kalorinya. Ini dalam konteks penurunan berat badan ya. Kalau meningkatkan berat badan ada lagi ekstrim seperti mukbang. Mukbangnya kaitannya kemarin ya, Bro. Tidak terus-menerus gitu. Kemudian dari sisi manusianya. Orang yang biasanya tidak punya pemahaman tentang diet dan tidak mampu mengontrol diri. Ya, jadi baik itu dari sisi dietnya, kemudian dari sisi orangnya tadi sendiri. Ya, ketidaktahuan dan ketidakmampuan untuk mengendalikan. Kan ada fase-fasenya yang harus dikendalikan ya. Ketika diet dimulai di masa transisi dari diet lama ke yang baru, setelah berhasil sekian bulan, kemudian masa transisi lagi ke yang baru ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau diet ekstrim, begitu dia merasa udah turun bahagia, kembali lagi. Gitu ya. Berarti diet-diet yang menjanjikan penurunan berat badan misalnya dengan cepat gitu ya, Prof? Iya. Biasanya kan orang tergiur nih pengen nurunin cepat sebulan berat misalnya badan. 10 kilo. Iya, betul. Sebenarnya kan logikanya hanya 2-3 kilo saja sudah. Iya, betul. Nah, itu bisa kembali lagi ketika nggak bisa menerapkan diet itu, mengendalikan. Kembali lagi nih makan makanan yang seperti awal gitu ya, Prof. Iya, betul. Kemudian dampak efek yoyo atau diet yoyo ini bagi kesehatan, Prof? Ya, pertama tentunya karena tadi ada lonjakan-lonjakan turun naik tadi, itu kan mempengaruhi sistem hormonal kita ya, yang berperan di dalam mengelola makanan tadi. Kalau kita bicara karbohidrat saja misalnya, itu tadi tentang hormon insulin ya, yang dipicu rendah sekali, dipicu meningkat sekali gitu ya. Nah, ini mempengaruhi organ pankreas kita ya, merespon tadi kondisi-kondisi ekstrim tadi yang bisa mengakibatkan gangguan dalam jangka panjang. Jadi awalnya sulit mengontrol gula darah misalnya. Ya, kalau itu terjadi bertahun-tahun bisa jadi mendekati pada metabolic syndrome metabolic prediabetes. Lama-lama nanti bisa diabetes. Tekanan darah begitu juga. Kita kalau nggak makan, tekanan darah kita kan turun. Kalau kita makan banyak, dia kan harus banyak kental di darah, harus bekerja kan. Itu juga jadi naik. Kadang rendah, kadang naik, gitu ekstrim. Jadi itu juga nggak. Segala sesuatu yang sifatnya ekstrim, itu pasti ada gangguannya terhadap sistem di dalam tubuh kita. Ya, karena itu nenek moyang kita Hippocrates dulu ya, bapak kedokteran Yunani dulu.
ya apapun yang berlebih dan apapun yang defisit kurang banget itu nggak baik dia bilang. Karena itu makanlah dalam jumlah yang moderat. Seimbang gitu ya, Prof. Ya, moderat itu yang cukup. Ya, tentunya buat seseorang cukup tadi seimbang dengan ukuran tubuhnya, kebutuhannya. Kemudian terkait kondisi psikologis, apakah juga efek yoyo ini mempengaruhi kondisi psikologis nih, Prof? Ya, tadi kita bicara langsung ke kesehatan. Ya, awalnya sih kondisi psikologis dulu ya. Oh iya. Orang yang memilih diet ekstrim itu pasti wawasan dan secara psikoemosionalnya berbeda dengan orang yang bisa memilih diet. Dan orang yang tipe begini kalau gagal tuh frustasinya luar biasa. Iya, betul. Ya. Frustasi awal dari stres, awal dari depresi, ya. Jadinya makan banyak lagi. Ada jenis-jenis gangguan makan kalau secara kronik ya, bisa ke anoreksia, ada ke bulimia, ya. Binge eating, makan banyak. Nah, iya. Jadi satu pihak kalau anoreksia itu kan diet ketat tadi ya. Jadi sehingga dia sulit makan. Sementara kalau bulimia ekstrim, maunya makan melulu, kalau lebih nggak apa, kalau perlu dibuang. Dikeluarin gitu ya, Prof. Ya. Betul. Atau dia beli obat-obat pencahar. Betul. Supaya cepat BAB gitu ya. Jadi, nah itu juga punya konsekuensi ya. Anemi ya, orang kalau kurang makan ya, di samping nanti akan kurus, kurang gizi, pasti dia jadi anemi ya, kurang darah, keseimbangan elektrolitnya berkurang, minumnya juga kurang, berarti dehidrasi. Jadi sebelum tadi terjadi gula darah macam-macam, tekanan darah tadi, dia ngalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat pusing. Dehidrasi bisa sulit BAB, buang air besar, ya. Kemudian dehidrasi membuat kulit kita jadi nggak bagus. Iya, betul. Ya, kering, wajah juga tampak kering, rambut juga jadi tampak lusuh gitu ya. Jadi itu pre-kondisinya tuh sebelum nanti menjadi gangguan kesehatan. Berarti awalnya biasa karena psikologis gitu ya, Prof. Suhu tubuh juga ya. Karena kan kita perlu elektrolit dan air tadi menjaga suhu tubuh kita ya. Nah, ketika kita kekurangan air, ya suhu tubuh kita jadi meningkat. Baik. Kemudian apa aja sih, Prof, yang perlu kita perhatikan nih, Prof, agar bisa terhindar dari efek yoyo? Jangan sampai kan kita nggak sadar nih, Prof. Oh, ternyata kita ngalamin nih efek yoyo ataupun diet yoyo ini secara tidak sadar. Nah, mungkin apa aja yang perlu diperhatikan, Prof? Pertama, membangun kesadaran ya. Artinya apa? Kita perlu memahami sebenarnya sehari-hari apa kita lakukan ini adalah diet. Mengatur makanan, minuman sesuai yang kita butuhkan. Jadi setiap orang sebenarnya mengatur makanan, hanya ada cara mengaturnya belum benar. Ada yang salah, ada yang sudah benar, gitu ya. Nah, tapi sekarang kan orang melabel diet itu berarti penurunan berat badan. Kadang ada juga diet meningkatkan berat badan. Ini lagi diet nih. Ada diet menurunkan kolesterol, ada macam-macam kan. Tujuannya ada ribuan jenis diet ya. Belum lagi kalau untuk yang sakit. Karena orang kan bilang lagi diet nih. Lagi diet kayak seolah-olah itu nurunin berat badan, padahal kan pola makan ya, Prof, sebenarnya. Betul. Jadi konteks pertama memang harus memahami dulu, mengatur makanan dan minuman tadi ya. Nah, salah satu aja salah, mengatur makanan nggak ngatur minuman juga salah. Ngatur minuman aja nggak ngatur makanan juga udah salah lagi. Nah, ketika kita mengatur makan minum tadi kan berkaitan dengan jenisnya, jenis makanan minuman, jumlah makanan dan minuman, frekuensinya atau waktu makannya, ya ada 2 kali, 3 kali, 5 kali dengan 2 kali snack misalnya, itu macam-macam. Belum lagi jurus mengolahnya. Ya. Makanannya udah bagus, brokoli, ikan, tapi diolahnya dengan minyak jelantah, ditumis dengan minyak jelantah, digoreng dengan minyak jelantah ya. Ada aja nggak benar. Itu cara makannya, bukan gaya mukbanger setiap hari. Gitu kan. Kalau gaya mukbanger setiap hari, wah. Aduh, ribet. Berarti yang pertama aware nih, Prof, berarti. Kemudian perlu apa lagi nih, Prof, yang perlu diperhatikan? Selain kita udah tahu nih. Ketika kita udah tahu gitu, berarti ini modal kita, jangan hindari memilih diet yang ekstrim. Tadi kan bermulanya karena memilih diet yang ekstrim ya.
Ya, kalau kita sudah mencoba menghindari diet yang ekstrim, saya pikir itu udah tahap kedua. Iya. Tahap ketiganya, ya lagi-lagi tadi bahwa diet bukan satu-satunya cara untuk menurunkan berat badan. Ada banyak hal yang perlu dikombinasikan, termasuk aktivitas fisik atau olahraga. Olahraga pun banyak jenisnya. Ya, seperti israf juga kan, ada untuk beban, ada untuk otot, ada untuk mengurangi lemak, macam-macam. Ya. Kemudian kalau misalnya seseorang itu udah mendapatkan atau terkena efek yoyo, untuk cara pulih atau menjalankan diet yang baik gitu, Prof. Kan kadang sulit mungkin, Prof, karena sebelumnya kayak udah dapat efek yoyo, diet yoyo. Untuk cara kembali untuk diet yang benar gimana, Prof? Ini artinya orang udah kena yoyo. Udah kena yoyo. Pertama, memang lagi-lagi tadi kembali dia sendiri harus sadar gitu ya. Sehingga kalau dia enggak, berarti orang lain yang minta tolong. Kalau dia remaja, kan biasanya perempuan yang banyak ya. Ada sih laki-laki tapi kecil. Kebanyakan perempuan. Dan perempuan itu biasanya remaja atau usia muda. Nah, ini kan masih tinggal dengan orang lain, ada orang tuanya, ada temannya. Kalau yang bersangkutan belum menyadari, maka harus ada orang lain ya. Dukungan sosial gitu ya, Prof, dari lingkungan sekitar untuk penting. Untuk ngajak konsultasi ya kepada orang yang bisa memberikan solusi tadi. Ya, solusinya pasti nanti pertama bagaimana mindset dulu kan. Ya. Bahwa hidup ini kalau memang tadi untuk berberat badan normal bukan satu-satunya cara dengan diet ekstrim tadi. Ya. Bahkan dengan tidur yang nyaman pun ya tidak kekurangan, tidak kelebihan tidur juga bagian dari mengendalikan. Bahkan dengan cara kita mengendalikan stres. Betul. Dengan cara kita mengendalikan polusi yang masuk ke tubuh ya, sehingga minimal inflamasi. Itu juga bagian dari upaya mengendalikan berat badan. Jadi mindset cara pikir, cara pandangnya perlu yang mungkin masih miring-miring perlu diluruskan, yang kurang diperbaiki, yang salah ya dibenerin gitu. Nah, itu dulu. Kalau mindsetnya tadi sudah, kemudian niatnya tadi kan, ya niatnya tadi bahwa ini harus dipasang niat jangka panjang. Iya, bukan semata-mata jangka kalau pendek. Kalau jangka pendek itu tadi. Kalau udah turun berat badannya, minum pencar aja kalau mau jangka pendek dan resikonya tanggung sendiri gitu. Suplemen juga macam-macam ada juga kan yang betul. Air tubuhnya bisa 5 kilo hilang kan? Dari 60 langsung 55 kilo dalam beberapa jam ya. Itu kembali ke mindset ya, Prof. Perlu lebih aware lagi nih dengan kesehatan, terutama untuk jangka panjang gitu, Prof. Baik, terakhir mungkin Prof closing statement nih ke Sobat Sehat semua terkait dengan diet yoyo ini. Ada pesan nggak, Prof, untuk Sobat Sehat semua? Ya, terima kasih Kak Israf ngajak diskusi tentang diet yoyo ini. Memang ini sangat rawan sekali bagi remaja ya. Terutama perempuan dan juga perempuan usia muda dan usia sebelum menikah, karena seringkali beranggapan kalau tubuhnya nggak menarik terlambat dapat jodoh gitu ya. Ya ada benarnya juga sih, tapi tidak perlu kita terpengaruh oleh cara-cara yang ekstrim. Jadi cara menghindari supaya kita nggak terkena diet yoyo ya jangan kita menerapkan diet yang ekstrim. Apa itu diet ekstrim ya? Ya, pertama menawarkan penurunan berat badan drastis. 8 kilo, 10 kilo 1 bulan, 5 kilo aja itu sudah kita anggap per bulan sudah agak sulit, kecuali tadi beratnya memang 120 kilo ya, 50 kilo itu kan persennya kecil. Karena dengan menurunkan air saja yang cara sehat sebenarnya itu bisa sebenarnya menurunkan, tapi kan tidak sehat. Menurunkan 5 kilo, 10 kilo air dari tubuhnya. Air, betul. 10% langsung pingsan ya. Nah, kemudian di samping tadi juga ditampakkan oleh jumlah makanan yang sedikit sekali ya. Kemudian dengan kita bisa mencegah itu, maka kita berarti harus memilih pola makanan yang gizi seimbang. Itu selalu ada makanan pokok, lauk pokok, karbohidrat, vitamin dan dia
ketika kita konsultasi, kita diberitahu berapa kebutuhan kita dalam arti zat gizi yang dikonversi, diubah dalam bentuk makanan-makanan sehari-harian. Diberikanlah kita susunan menunya. Yang itu biasanya dimulai dari 70 sampai 85% dari kebutuhan harian kita ya. Turunkan dulu 15%, ada jenis tertentu, jumlah tertentu, turunkan lagi, kemudian nanti masuk ke pola kesehariannya yang tentunya nggak seperti yang semula gitu kan, supaya bisa bertahan di keberhasilan tadi. Dan untuk ini memang perlu meningkatkan pengetahuan, meningkatkan wawasan. Ya, banyak sumber-sumber informasi yang bisa dipercaya, entah itu dari webnya pemerintah, webnya kesehatan, termasuk kita juga concern Lini Sehat adalah berbasis bukti evidence ya. Ada di web Lini Sehat, silakan. Kemudian kita bisa juga konsultasi. Betul. Ya, ke dietitian, nutrisionis, atau kalau ada lebih masalah lagi dengan kesehatan, silakan ke dokter. Iya. Baik, terima kasih banyak Prof. Artinya kita harus lebih aware lagi, jangan gampang termakan omongan yang diet penurunan berat badan seminggu turun 5 kilo gitu ya Prof. Dan memang orang pengennya sih yang instan sih Prof, bener. Ya. Tapi itu kan cuma jangka pendek biasanya Prof. Jangka panjangnya ya kita nggak tahu gitu Prof. Kadang menimbulkan penyakit dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Prof atas diskusinya pada kali ini. Nah, itulah tadi Sobat Sehat semua, diskusi dengan Prof Hardin. Banyak banget nih manfaat yang bisa kita dapatkan terkait khususnya diet yoyo nih, agar kita bisa terhindar dari efek yoyo. Nah, Sobat Sehat semua, jangan lupa untuk tetap ikutin Lini Podcast dan berbagai video informasi menarik lainnya terkait dengan gaya hidup sehat di YouTube Lini Sehat. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Jangan lupa juga nih untuk nyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Sehat semua gak ketinggalan video terbaru dari Lini Sehat. Tetap jaga kesehatan dimanapun Sobat Sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa.